Ya pemirsa, balik lagi di Pet TV Show. Ngobrol sering, tapi nggak bikin boring pemirsa. Penasaran ya rumah belajar Senen yang biasanya aktivitas mereka adalah bertemu langsung di hari weekend, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu untuk memberikan motivasi, begitu ya, berbagai aktivitas yang tentunya untuk mendorong rasa ingin tahu teman-teman atau adik-adik agar mereka bisa meneruskan pendidikan yang lebih baik lagi begitu dan tidak mudah merasa cukup pastinya. Tapi pandemi melanda. Lantas bagaimana kemudian program dari Rumah Belajar Senen ini jadi harus membuat formula baru kah? Ya, terkait dengan kondisi yang memaksa kita harus serba online. Bagaimana Kak Alma? Awalnya sih mungkin agak sulit ya kayak gitu karena, waktu itu challenge-nya adalah ketika RBS lagi nggak ada, adik-adiknya juga nggak punya gadget kan ya gitu untuk, kita apa sih namanya, ngadain pembelajaran online gitu. Jadi di awal pandemik itu kita membagi kakak-kakaknya, jadi ada sekitar beberapa kakak untuk setiap kakak tuh nge-handle 2 adik gitu. Jadi, kakak-kakak yang dikasih kepercayaan untuk nge-handle adik-adik ini tuh adalah kakak-kakak yang emang harus regularly ngecekin nih adik-adiknya gitu loh, gimana mereka sekolah online-nya gitu, ada kesulitan nggak gitu. Kalaupun ada, biasanya, kita coba coba bantuin gitu loh. Waktu itu sempet, adik-adiknya yang mereka masih sekolah, itu tuh mereka kesulitan untuk smartphone. Jadi makanya kita bantuin mereka juga buat pinjemin smartphone atau mungkin pinjemin laptop dan gitu lebih sifatnya kita, crowdfunding gitu sih, Kak. Jadi kayak, ada beberapa kakak-kakak di luar atau donatur yang, minjemin laptop yang nggak kepake atau minjemin smartphone yang nggak kepake gitu untuk dipinjam sama adik-adiknya. Sebenarnya sih, itu yang pertama, terus yang kedua kakak-kakak tersebut juga, regularly monitor dengan cara, kita nanya juga nih gitu loh, gimana sekolahnya gitu, how was your family situation? Karena kan mungkin anak-anak di sana tuh kan, selama ini kan mereka selalu main di luar gitu, Kak. Jadi kita juga ngecek gitu gimana di rumah gitu loh. Jadi, mereka sama siapa dan kita harus make sure juga bahwa mereka doing well at this condition sih, Kak, gitu. Jadi, itu sih dan setelah beberapa bulan dan adik-adiknya juga udah, dibantu juga difasilitasin dengan smartphone, kita udah mulai, belajar online juga sih, Kak, sekarang. Karena kan emang belum memungkinkan untuk ketemu secara langsung. Jadi, kita baru mulai belajar online itu tuh udah beberapa kali pertemuan sih, gitu. Oke, ini luar biasa ya. Banyak hal memang yang harus dirubah ketika kita terpaksa harus belajar online karena kita tahu itu bisa saja dengan mudahnya merubah aktivitas yang lama menjadi aktivitas baru bagi mereka yang mampu begitu ya. Tapi kemudian pada kondisi tertentu menjadi satu hal yang harus diupayakan dan keren banget buat Rumah Belajar Senen akhirnya bisa memberikan solusi begitu ya bagi adik-adik kita yang sangat memerlukan. Karena saya pikir kalau fasilitas alatnya aja tidak bisa kemudian kita berikan, bagaimana dengan yang lain dan tidak akan bisa terlaksana juga gitu ya. Nah, kalau untuk Kak Alma sendiri, selama Kak Alma bergabung di Rumah Belajar Senen, apa yang paling menyentuh hati Kak Alma atau ada kejadian unik yang tak terlupakan oleh Kak Alma? Mungkin aku ketemu beberapa adik ya, yang awalnya tuh kayak aku ngerasa, mereka tuh kayak aku menganggap semuanya itu tuh kayak, "Oke, I need to explain to them bahwa, mereka tuh harus gini gini gini," gitu kalau Kak. Tapi ternyata, nggak semuanya kayak gitu loh. Ternyata ada satu 2 adik yang emang udah sadar akan hal tersebut, mereka sebenarnya pintar banget, mereka, kalau kita kasih kayak, kuis gitu mereka bisa jawab, dan ternyata mereka udah aware banget, dengan apa ya, dengan kondisi mereka saat ini gitu dan mereka juga udah tahu what to do after this gitu. Jadi, aku jujur ngerasa apa ya, kadang sedikit tersentuh juga dengan semangat mereka sih, Kak, gitu. I know mereka mungkin banyak keterbatasan, tapi ada satu adik yang menurutku tuh dia pinter banget, even kalau kita ngadain cerdas-cermat gitu tuh dia selalu juara satu dan, dia juga punya cita-cita. Jadi dari situ aku juga kayak semangat banget untuk, apa ya, ngebimbing dia juga gitu, Kak. Jadi kayak, mmm
apa ya, bahwa masih banyak adik-adik yang masih punya semangat juang yang tinggi dan selain itu mereka juga, punya potensi yang gede banget untuk dikembangkan dan di situ aku harus apa ya, aku harus berperan juga buat bantu mereka, memfasilitasi mereka, ngasih tahu nih, "Ternyata kalau kamu kayak gini-gini tuh harusnya gini-gini." Jadi aku lebih ke kayak guiding aja sih, Kak, gitu. Jadi aku jujur, terharu banget sama adik-adik yang punya, apa ya, udah punya spirit-nya, tinggal kita yang mengarahkan saja sebagai kakak-kakaknya sih, Kak, gitu. Oke. Nah, kalau cita-citanya sendiri apa yang dia sampaikan saat itu? Ada yang, as simple as mereka kayak, "Kak, aku mau jadi guru deh," gitu dia bilang. Ada juga yang kayak, "Kak, aku mau jadi, TNI Angkatan Darat," gitu. Wow, spesifik banget kan gitu. Terus kita suka 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 tanyain gitu loh, "Kenapa?" gitu, "Kenapa kok kamu bisa kepikiran darat?" gitu, "Kenapa nggak laut? Kenapa nggak udara?" Kita suka mancing conversation yang mungkin kayak, "Oh, bener juga ya," gitu loh. Mungkin bisa membuka pikiran mereka juga gitu. Ada juga yang kepikiran kayak, "Kak, aku pengen pengen jadi dokter." Terus kita langsung challenge, "Emang kamu tahu nggak gimana caranya biar bisa jadi dokter?" Gitu loh. Terus kayak, "Nggak tahu, Kak." Gitu. Terus kita kayak, "Oke, kalau kamu jadi dokter pertama kamu harus make sure dulu kamu masuk SMA. Dari SMA kamu harus make sure dulu kamu masuk kelasnya IPA," gitu. Jadi kalau IPA kamu harus gimana nih? Kamu harus pinter apa? Kamu harus belajar apa? Gitu loh. Jadi of course jadi kayak kita mancing dengan beberapa pertanyaan dan dari situ mereka bisa mikir gitu. Nah, setelah kalian masuk kelas IPA, kalian harus apa? Kalian harus mempersiapkan apa biar kalian bisa jadi dokter. Jadi dokter kan harus apa? Harus kuliah gitu loh. Harus kuliah dan kuliahnya berapa lama ayo. Jadi kayak kita suka memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, jadi mereka bisa mikir gitu. Karena, mereka kan sekarang udah pada, apa ya, udah punya kesempatan untuk memegang smartphone juga kan ya, kayak. Jadi kita bener-bener ngingetin mereka terus kayak itu nggak boleh dipakai buat main game, bukan buat Mobile Legend dan mereka harus, menggunakan internet tersebut tuh buat browsing gitu loh, buat googling gitu. Misalkan kayak kalian coba deh Google, chat tips menjadi dokter atau mungkin cara menjadi TNI Angkatan Darat. Jadi dari situ mereka punya apa ya, punya visi gitu loh di hidup mereka. Mereka at least tahu nih apa aja sih langkah-langkah yang mereka harus lakukan kalau mereka ingin mencapai mimpinya. Jadi, as simple as that sih, Kak. Wow, ya itu betul banget karena bahkan ya hal-hal semacam itu yang akan sangat mempengaruhi kita di masa yang akan datang karena banyak juga mungkin orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki potensi tapi mereka tidak ada yang meng-guide itulah ya. Jadi ya kita suka juga kadang-kadang ngerasa aduh kenapa aku dulu nggak ngambil jurusan ini aja ya, kenapa dulu aku kayak gini gitu kan. Dan kehadiran dari volunteer atau relawan di rumah belajar sendiri aku rasa sangat memberikan andil yang sangat-sangat baik gitu bagi adik-adik kita. Ini kayaknya boleh nggak cuma di Senin aja deh, di setiap sekolah juga harusnya ada guide semacam ini gitu ya. Terus ya? Sebenarnya ada, tapi saya yakin tidak terlaksana dengan sangat baik gitu ya, karena masih masih banyak tentunya kita temukan orang-orang yang masih kebingungan kenapa harus memilih ini, selanjutnya saya harus kemana gitu ya. Jadi memang hal-hal semacam ini sangat kita perlukan di negeri kita tercinta begitu ya. Dan saya harap ini wawancara ini juga bisa membuka pikiran kita juga, apalagi bagi para tenaga pendidik agar mereka juga semakin aware bahwa banyak hal yang harus dituntun, banyak hal yang harus diupayakan sedini mungkin gitu ya. Informasi harus disampaikan sedini mungkin. Nah, tadi balik lagi ke rumah belajar Senen. Kenapa sih kemudian harus memilih di wilayah Senen dan apakah kemudian benar-benar yang bisa mengikuti kegiatan ini hanya mereka anak-anak yang tinggal di sekitaran wilayah tersebut? Sebenarnya Kak, kalau untuk, ini sendiri sih dari organisasi Sahabat Anak tuh mereka punya region-nya masing-masing. Ada Sahabat Anak Manggarai, Bogor, ada juga, pokoknya di berbagai macam daerah di Jakarta dan sekitarnya. Dan RBS itu tuh juga salah satu, inisiatif yang, emang kebetulan pusatnya itu di Senen, Kak, gitu. Jadi sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan juga untuk menerima adik-adik dari luar Senen sih. Tapi kalau tiba-tiba karena kan itu juga lumayan jauh ya aksesnya kalau mau ke Senen untuk anak-anak yang mungkin di luar wilayah Senen. Jadi itu kita bisa arahin, kamu bisa ke sahabat anak di daerah sini nih gitu loh. Mungkin kamu bisa juga ke organisasi sahabat anak di sini nih. Jadi kita juga terhubung lah gitu dengan berbagai macam, komunitas anak-anak atau komunitas relawan yang ada di berbagai daerah sih, Kak, gitu.
Oke, jadi jangan putus asa ya teman-teman, berada di wilayah lain semuanya punya kesempatan, yang penting Mhm. mau Mhm. mencari informasinya begitu. Dan jadi penasaran nih karena LBS ini kan sudah cukup lama, aku jadi penasaran ada nggak sih kira-kira adik-adik alumni begitu ya, bagaimana kisah mereka, kita akan dengarkan pemirsa, tapi saja tetaplah bersama dengan kami.